Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia menerapkan ketentuan segmentasi tarif penumpang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah-daerah wisata. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry tengah menyiapkan segmentasi tarif penumpang. Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Indonesia Ferry, Yusuf Hadi menjelaskan, segmentasi tarif salah satunya berupa potongan tarif bagi penumpang yang sering menyeberang dan kelompok komunitas. Pemberlakuan segmentasi tarif didasarkan dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang diferensiasi tarif penyeberangan. Ketentuan ini direncanakan berlaku di seluruh pelabuhan dengan Pelabuhan Merak dan Bakauheni sebagai lokasi uji coba. Nanti akan segera kita umumkan atau kita publish. Tapi dalam waktu dekat kita akan sampaikan. Untuk segmentasi seperti apa Pak? Ya, jadi kan setiap orang itu kan bepergian tidak semuanya dari sewaktu-waktu saja, tetapi ada yang sering. Yang sering itu tentunya mendapat perlakuan yang lain daripada yang sewaktu-waktu. Begitu pun komunitas. Pemberlakuan segmentasi tarif kepada penumpang berupa potongan harga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah-daerah tujuan wisata. Kabar berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-22 PGRI di Kelapa Gading, Jakarta pada 5 Juli 2019. Presiden menyampaikan pesan mengenai peran PGRI dalam memperkokoh persatuan. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-22 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Kelapa Gading, Jakarta, Jumat 5 Juli. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan peran PGRI dalam memperkokoh persatuan. Presiden berpesan agar para guru dapat sejak dini mengingatkan para murid mengenai pentingnya persatuan. Saya juga paham bahwa PGRI turut hadir dalam memperkokoh persatuan dan keberagaman. Tolong ini juga selalu diingatkan pada para murid, para siswa, bahwa negara ini negara besar, jadi perlu diingatkan sejak dini, sejak awal. Tidak ada negara di dunia ini yang semajemuk Indonesia. Presiden mengingatkan PGRI memiliki peran sentral untuk merajut persatuan. Presiden menambahkan guru mampu menumbuhkan imajinasi, kreativitas, dan mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan, termasuk menyebarkan pesan-pesan moral dalam menjaga persatuan. Kabar berita selanjutnya masih mengenai Kongres PGRI ke-22. Guru memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena merupakan agen transformasi dalam pembangunan talenta anak-anak bangsa. Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Kongres PGRI ke-22 pada 5 Juli kemarin. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Kongres ke-22 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Kelapa Gading, Jakarta, Jumat 5 Juli. Presiden mengatakan guru memiliki peran sentral dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia atau SDM karena guru merupakan agen transformasi dalam membangun talenta anak-anak bangsa. Ketika pembangunan SDM menjadi prioritas paling utama, sekali lagi, peran guru akan semakin sentral, semakin utama, dan semakin strategis. Hati-hati mengenai ini. Guru harus menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa. Presiden mengingatkan transformasi pendidikan dan proses belajar mengajar harus dilakukan secara terus-menerus. Menurut Presiden, di era digital saat ini ruang kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar. Presiden berharap dengan perkembangan teknologi, peran guru tidak hanya mengajar namun juga harus bisa mengarahkan siswa. Kita ke kabar berita selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga sampah bukan sekedar sumber daya untuk membangkitkan listrik, namun dipergunakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengelola sampah yang semakin menumpuk. Ini merupakan langkah pemerintah dalam mengurangi biaya pengelolaan sampah, dan ini pun menjadi bonus dari pembangkit listrik tenaga sampah.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA bukan semata untuk menghasilkan energi listrik, namun juga bermanfaat untuk memangkas tumpukan sampah. PLTSA hanya mengolah sampah organik menjadi pelet untuk kemudian menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Kepala Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), FX Sutijastoto Rabu 17 Juli di Jakarta mengatakan, guna membantu program pembangkit listrik tenaga sampah, masyarakat diharapkan untuk terbiasa memilah sampah. Iya, lebih kemenangan sampah. Nah, inilah yang kita harus samakan persepsinya dengan daerah-daerah. Ya, mari kita mengelola sampah. Ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Nah, untuk mengurangi biaya itu melalui dengan menggunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Sutijastoto menambahkan, pemerintah telah merencanakan pembangunan PLTSA di lokasi yang tersebar di 12 provinsi, yakni Surakarta, Surabaya, Jakarta, Bali, Bekasi, Tangerang, Palembang, Jawa Barat, Tangerang Selatan, Makassar, Semarang, dan Sulawesi Utara. Baiklah pemirsa, kita akan menuju ke berita selanjutnya tentang Electric Vehicle Focus Group Discussion, tapi tentunya setelah pariwara berikut ini.